Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Polisi melakukan patroli siber untuk mencegah penyebaran hoaks jelang pilkada serentak. Polisi dibantu masyarakat masih memburu tersangka pembunuh Nia Kurniasari hingga ke hutan. Anak berkebutuhan khusus kurang dapat perhatian dari pemerintah. Basura sih kau kan, masuk dalam dia. Polisi dibantu masyarakat terus memburu Indra Septiarman, tersangka kasus pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan. Pencarian kali ini dipusatkan di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam, Padang Pariaman. Pencarian Indra dilakukan usai polisi menetapkannya sebagai tersangka yang berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang ditemukan polisi saat menyelidiki kasus itu. Sebelumnya, warga sempat bertemu dengan tersangka, namun tersangka berhasil kabur dan masuk ke hutan. Antara tersangka dengan korban sebelumnya tidak saling kenal. Keduanya hanya pernah bertemu ketika tersangka membeli gorengan korban. Transaksi jual beli gorengan tersebut terjadi di jalan yang sepi, tak jauh dari lokasi pembunuhan. Warga juga sering melihat tersangka berada di pondok-pondok yang tak jauh dari lahan yang dijadikan kuburan untuk mengubur Nia Kurniasari. Iya, transaksi aja itu aja. Iya, masyarakat melihat begitu ceritanya. Dianya ini pernah beli dagangannya yang pelaku ini. Dan juga kita dagang kan kita harus melayanin gitu. Ya, berarti dia udah memperhatikan gerak-geriknya yang korban ini kayaknya. Menurut catatan polisi, tersangka pernah dipenjara dalam kasus pencabulan anak di bawah umur beberapa tahun yang lalu. Keluarga korban berharap tersangka secepatnya ditangkap dan diberi hukuman yang setimpal. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Memiliki anak berkebutuhan khusus atau ABK memerlukan perhatian khusus dari orang tua dan keluarga. Namun tak jarang, masih ada orang tua yang memiliki ABK belum bisa memahami cara merawat anak berkebutuhan khusus. Komunitas Pasukan Anak Berkebutuhan Khusus atau disingkat dengan Pansus menggelar kegiatan pembekalan materi tentang bagaimana menjaga kebutuhan gizi bagi ABK dan penyandang disabilitas. Selain itu, juga digelar pemeriksaan kesehatan bagi orang tuanya. Salah seorang peserta kegiatan mengatakan, memiliki anak berkebutuhan khusus memang harus memerlukan perhatian yang lebih. Namun ia menyayangkan, selama ini pemerintah Kota Padang masih terkesan kurang peduli. Seperti melaksanakan seminar atau edukasi lainnya terhadap orang tua, dilakukan oleh komunitas dengan anggaran dari peserta komunitas itu sendiri. Iya, soalnya masih acara begini kita masih kelompok kita sendiri kan yang mengadakan, bukan dari pemerintah itu. Jadi harapannya ke depan seperti apa? Harapannya ke depan mungkin acara-acara seperti untuk anak-anak disabilitas ini lebih disupport lagi oleh pemerintah Kota Padang. Jadi kami tujuannya ini untuk menjaga kesehatan orang tua juga. Jadi orang tua kan perlu juga sehat, jaga anak-anaknya. Jadi kami di sini lebih mementingkan dulu untuk orang tua. Selama ini orang tua hanya memeriksa kesehatan untuk anaknya aja gitu kan. Jadi sekarang kita coba untuk memeriksa kesehatan untuk orang tuanya. Edukasi bagi orang tua tentang anak berkebutuhan khusus ini diikuti sekitar 55 peserta. Selain kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan, juga ada sesi berbagi pengalaman memiliki ABK bersama psikolog. Robiham
melaporkan. Satu persatu pelaku yang menganiaya remaja usai memesan perempuan untuk berkencan melalui aplikasi ditangkap polisi. Usai pelaku utamanya dibekuk Senin sore, seorang rekannya juga ditangkap polisi di rumahnya. Saat ditangkap, Edo tak melakukan perlawanan. Salah seorang temannya yang berada di dalam rumah tersangka sempat diperiksa polisi. Namun kemudian dilepaskan karena tidak terkait dengan kasus yang sedang ditangani polisi. Edo ditangkap usai Khairul Anwar, otak penganiayaan, bernyanyi di hadapan polisi. Penangkapan pelaku atas laporan korban yang disekap dan dianiaya selama 3 jam di kamar kos perempuan yang akan berkencan dengan remaja itu. Barang berharga korban berupa telepon genggam dan tas diambil para pelaku. Akibatnya korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Untuk pelaku, teman atau rekan dari pelaku sudah kita amankan kembali 1 orang pencurian dengan kekerasan dengan modus menyekap si korban. Untuk pelaku total semua 4 orang. Untuk saat ini dikurang 2 orang telah kita amankan, dan untuk DPO yang 2 orang sedang kita lakukan pengejaran untuk identitasnya dan kita kantongi. Dengan tertangkapnya 2 penganiaya ini, masih ada 2 pelaku lainnya yang masih berkeliaran. Tapi polisi telah mengantongi identitas mereka berdua. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dua sekawan penjaga toko alat teknik dan bangunan nekat mencuri barang-barang di dalam toko yang berada di kawasan Padang Barat, pusat kota Padang. Kedua pencuri yang bernama Nono dan Adri tak berkutik saat ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Padang Barat. Kedua pelaku ditangkap atas laporan korban yang kehilangan barang-barang di toko bangunan miliknya seminggu lalu dengan kerugian hampir 40 juta rupiah. Kedua pelaku beraksi pada malam hari dengan mencongkel jendela toko dan menggasak sejumlah alat-alat teknik berupa mesin bor, gerinda, seng, dan lainnya. Selain kedua pelaku, petugas ikut menyita barang bukti sejumlah seng yang telah dijual ke tempat pengepul. Selanjutnya, kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Telah kita amankan 2 orang tersangka pencurian alat-alat teknik. Untuk 2 orang TSK melancarkan aksinya dengan cara mengupah toko alat teknik tersebut dan mengambil beberapa alat bangunan berupa gerinda dan seng. Jika 2 orang kebetulan menjaga malam seputaran lingkungan tersebut. Salah seorang pelaku merupakan residivis atas kasus pencurian yang baru saja keluar dari penjara. Kini, mereka mendekam di sel tahanan Mapolresta Padang dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.